다다무들이야 지 다리리 아 사람기니 신신한 게 오늘을 계획이니 남바다 안 저준 남바 대신도 Pertama, saya ingin menyampaikan salam saya kepada siapapun yang mendengarkan lewat internet, semua lama Turku, teman-teman sedharma, para biksu-biksuni, para anggota sangha, dan seluruh teman sedharma saya yang ada di seluruh dunia. Hari ini adalah merupakan hari ke-13 dari pengajaran musim panas Margot kita. Ketika saya melihatnya, mungkin lusa adalah merupakan hari terakhir daripada pengajaran kita. Jadi kita akan mengakhiri, merampungkan pengajaran ini pada lusa. Jadi yaitu pada tanggal 7 September ataupun tanggal 14 ya, lunar. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, walaupun saya merampungkan pengajaran lebih awal, tetapi kita masih tetap ada puja Pak Sakyamuni pada tanggal 11, itu tidak ada perubahan. Dan saya masih perlu melakukan revisi terhadap ritualnya. Dan tanggal 10 Cina, saya nggak bisa ingat. Itu adalah merupakan festival pertengahan bulan ataupun midsummer, festival musim semi atau festival Tiongxiu pada Cina. Beberapa saat yang lalu, saya belum menceritakan tentang menceritakan tentang Raja Dorje. Saya mungkin akan membicarakan hal ini pada bulan lalu, tetapi mungkin saya akan membicarakan pada kesempatan ini. Jadi ketika saya membicarakan ini, itu tidak perlu untuk semua orang berkumpul, jadi saya akan merekamnya, jadi kita lihat bagaimana. Dan untuk alasan itulah, saya perlu untuk mempersiapkan semua ini. Jadi tidak ada perubahan tentang puja Sakyamuni, yaitu pada tanggal 11. Dan hal khusus yang ingin saya sampaikan pada hari ini, jadi mulai dari hari ini, saya rasa kita akan melaparkan doa dari Miparo PC ke doa untuk mengumpulkan kekuatan. Jadi kita tidak banyak aktivitas untuk mengumpulkan orang-orang, jadi untuk meningkatkan aktivitas kita dan untuk monetizing orang-orang, kita perlu satu ritual untuk monetizing orang-orang. Jadi ini adalah berkat doa yang sangat powerful. Jadi kita akan melafarkannya itu selama istirahat. Saya akan meminta para biksu-biksuni untuk melafarkannya juga sebanyak mungkin. Dan juga para individu juga dapat melafarkan doa untuk monetizing orang sebanyak mungkin dengan tujuan untuk mengembangkan ajaran, terutama ajaran Karma Kagyu. Dan di belakangan nanti juga saya akan memberikan transmission singkat daripada ini. Jadi saya juga sudah merekamnya, jadi selama istirahat, kita juga bisa melafarkannya bersama-sama dengan rekamannya. Tetapi sebelum itu,
Saya akan membacanya sebagai transmisi singkat. Saya akan memberikan transmisi itu nanti. Tapi tunggu sesaat. Tadi ini dia karjuarasana. Nani? Apa yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah tentang konsili pertama dari Komentari Agung 100.000 dari Sutra Hati, dan di antara itu kita sudah sampai poin daripada Upali melafalkan Vinaya. Jadi sebelum itu, sebelum saya membicarakan tentang bagaimana Upali melafalkan Vinaya, maka saya akan menceritakan secara ringkas kisah hidup Upali. Namanya di dalam Sanskerta adalah Upali. Namanya di dalam bahasa Sanskerta adalah Upali. Dalam 4 kasta, beliau adalah kasta terendah, yaitu kasta Sudra, dan untuk menghidupi dirinya, ia bekerja sebagai pemangkas rambut. Jadi ini adalah merupakan rupang kuno dari Upali yang barusan tadi ditunjukkan. Untuk membicarakan tentang kisah Upali, apa dasar atau catatan? Terdapat sutra yang disebut Abhiniskramana Sutra yang diterjemahkan ke dalam bahasa Cina pada abad ke-6. Ia memiliki 60 gulungan, dan gulungan ke-55 adalah merupakan riwayat hidup Upali. Demikian juga terdapat kisah Upali dari catatan bab tentang skisma dari Vinaya Mula Sarwastivada. Jadi saya mengambil kedua hal ini sebagai dasar saja. Jadi sebelum sebelum Upali meninggalkan kehidupan berumah tangga, Upali adalah seorang tukang cukur. Jadi sebagai seorang tukang cukur, waktu memotong rambut beliau sangat detail sekali dan memfokuskan pikirannya saat memotong rambut dengan sangat bagus sekali. Dan oleh sebab itu, maka semua orang dari kasta tertinggi daripada klan Sakya ke dia untuk memotong rambut. Dan beliau juga telah mencukur rambut dan janggut Sang Buddha di masa lalu. Dan ketika Sang Buddha mencapai pencerahan, dan kemudian Sang Buddha kembali ke tanah kelahirannya di Kapilawastu. Dan pada saat itu, Ibu Upali menggandeng tangannya dan membawanya untuk menemui Sang Buddha. Dan pada saat itu, Upali sekali lagi mempunyai kesempatan untuk mencukur rambut Sang Buddha. Mencukur rambut Sang Buddha untuk seorang Upali itu adalah sesuatu yang sangat tidak mudah. Karena Sang Buddha adalah seorang yang sudah tercerahkan, dan oleh sebab sangat tidak mudah. Karena Buddha adalah seorang yang memiliki kesadaran besar dan dipuja, dihormati oleh setiap orang. Dan beliau sendiri berasal dari kasta terendah dari 4 kasta yang ada, yaitu kasta Sudra. Jadi beliau menjadi sangat ragu-ragu sekali. Dan saat itu, ketika beliau memangkas rambut Sang Buddha, ibunya bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana anak saya Upali memangkas rambut? Dan Buddha mengatakan, tekniknya sangat bagus sekali, tetapi ketika beliau memangkas, tubuhnya terlalu bungkuk. Ibu Upali berkata,
Upali, ketika kamu motong rambut Sang Buddha, jangan terlalu membungkuk dan mengganggu Sang Buddha. Dan segera, Upali, dan pada saat itu juga, ia menegakkan tubuhnya memasuki dhyana pertama. Jadi dengan sangat mudah sekali ia mencapai dhyana pertama dan beberapa menit kemudian ibunya Upali berkata, bagaimana keadaannya sekarang? Bagaimana ia melakukannya sekarang? Sangat bagus sekali, sangat bagus, tetapi sekarang ia melengkungkan punggungnya agak berlebihan. Jadi Ibu Upali berkata lagi, jangan melengkungkan tubuhmu seperti itu dan membuat Sang Buddha tidak begitu nyaman. Dan segera Upali merubah posturnya, dan karena merubah posturnya ia mencapai dhyana kedua. Dan beberapa saat kemudian ibunya berkata lagi, bagaimana memangkasnya? Oke. Dan Buddha mengatakan ia memangkas dengan bagus, tetapi ketika ia menapas, ketika ia menarik nafas, ia terlalu kencang ataupun terlalu kuat. Dan segera Ibu Upali menasihati putranya, ketika bernapas di hadapan Sang Buddha, memangkas rambut, jangan seperti itu. Kamu harus rileks, harus merilekskan nafas. Dan pada saat itu juga Upali mencapai dhyana ketiga. Dan sekali lagi Ibu Upali bertanya seperti sebelumnya, apakah cara memangkasnya? Berkata, dan Sang Buddha berkata, sangat bagus sekali. Sebelumnya, ia menarik nafas terlalu kuat dan terlalu dalam, dan ia menghembuskan nafas yang terlalu kuat. Dan ketika mengatakan demikian, ibunya berkata kepadanya dan menasihatinya, dan seperti sebelumnya, dan pada saat itu beliau mencapai dhyana keempat. Dan pada saat itu juga Sang Buddha berkata kepada para biksu yang sekitar sana, cepat ambil pisau cukur dari tangan Upali dan dukung ia dengan baik agar ia tidak jatuh lagi ke dasar, karena ia telah mencapai dhyana keempat. Dan begitu mengatakan demikian, Ibu Upali segera mengambil pisau cukur dari tangannya. Dhyana keempat. Jadi ketika Sang Buddha mencukur rambut Sang Buddha, hanya beberapa instruksi tentang postur tubuh dan nafas saja, ia segera mencapai dhyana keempat. Jadi itu bukan sesuatu hal yang gampang untuk dilakukan. Dan setelah itu, ketika Sang Buddha mengajar kepada masyarakat di Kapala Wastu, dan karena Sang Buddha mengajarkan Dharma, banyak sekali penguasa, raja, dan pangeran dari suku Sakya melihat kebenarannya tak tertandingi, merasakan kegembiraan dan sukacita, dan ingin meninggalkan kehidupan rumah tangga. Menurut terjemahan Tibetan, menurut Vinaya Mula Sarwastika, pada waktu itu Raja Sunanana memanggil tukang cukur Upali dan berkata kepadanya, Anda harus pergi ke Taman Peringgi. Jadi ini adalah wihara dipersembahkan kepada Buddha. Anda harus pergi ke sana dan Anda harus mencukur raja dari Badraka dan 500 orang lainnya lagi yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Raja Badraka, apa kita masukkan di sini? Pertama adalah Raja Sudona. Raja Sudodana di hadapan semua memiliki kebenaran, dan karena itu beliau memberikan kerajaannya kepada adiknya Suklodana, dan kemudian Suklodana juga melihat kebenaran di hadapan Sang Buddha dan memberikan kerajaan kepada saudaranya Dronodana, dan Dronodana juga melihat kebenaran yang tak terlampaui, dan kemudian ia memberikan kerajaan kepada Amritodana,
Dan Amritodana juga melihat kebenaran. Jadi mereka juga tidak, mereka melihat kebenarannya. Dan mereka berdiskusi kepada siapa kerajaan harus diberikan, dan semua setuju bahwa itu harus diberikan kepada Badraka, putra Sukrolodana, sehingga Badraka menjadi raja pada Swakya. Dan Badraka terakhir juga meninggalkan kehidupan rumah tangga. Jadi semua seperti keluarga kerajaan dari Sakya benar-benar menjadi kosong. Tidak ada yang tersisa lagi. Jadi Raja Badraka ada 500 orang Sakya, selalu 500 orang ya, tapi dasarnya adalah Raja Badraka dengan banyak sekali orang-orang dari kasta yang tinggi, benar-benar mereka lagi ingin dan mereka lagi berbaris nunggu dicukur rambutnya, dan Upali mencukur rambut mereka. Dan pertama adalah Raja Uproka, Raja Badraka. Dan pada saat Upali memangkas mencukur rambut Raja Badraka, Upali menjadi mulai sedih dan mulai menangis dan mendesak. Badraka melihat dan bertanya, "Mengapa kamu menangis? Kenapa Anda harus sedih? Apa yang disedihkan?" Dan Upali segera menjawab, berlutut di hadapan sang raja, dan ia berkata, "Di masa lalu, saya mempunyai kesempatan untuk melayani orang-orang terkemuka seperti Anda, orang yang mulia. Sekarang, seorang raja yang baik sepertimu akan meninggalkan kehidupan berumah tangga, dan aku ditinggalkan tanpa perlindungan dan pelindung. Dan bila mana bertemu dengan raja yang jahat di masa yang akan datang, akan lebih baik saya pergi mati saja." Dan ketika ia berkata demikian, Raja Badraka berkata, "Saya tidak menyadari bahwa Anda memiliki hati yang begitu murni tentang saya. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Saya akan melakukan sesuatu memastikan Anda tidak memiliki berada di bawah raja yang buruk." Jadi Upali terus mencukur kepala raja dan yang lainnya. Dan setelah Upali terus mencukur kepala raja, dan setelah selesai, raja menyuruh seseorang membentangkan kain putih di satu sisi, dan beliau berkata kepada 500 orang Sakya, berpaling pada mereka dan berkata kepada dengan mereka, "Dengarkan dengan baik, tolong dengarkan dengan baik. Upali telah melayani kita selama ini, tetapi ia tidak memiliki kekayaan atau harta benda. Beliau itu adalah orang yang sangat miskin sekali. Mari kita dari garis sisilah Sakya menempatkan jubah atas kita, perhiasan yang kita kenakan, dan barang-barang yang digunakan di tubuh kita kan, kita letakkan di kain putih. Setelah kita meninggalkan kehidupan berumah tangga, kita tidak akan lagi menggunakan semua perhiasan ini. Jadi lebih bagus kita memberikannya kepada Upali. Jadi ini adalah merupakan perintah Raja Badraka segera. Dan tentu saja mereka tidak membuka semua pakaiannya, hanya jubah atasnya dan semua ornamennya, dan semua diberikannya kepada Upali. Dan setelah itu, Upali mencukur rambut masing-masing setiap orang Sakya tersebut. Sudah tentu mencuci dan memangkas rambutnya. Dan Upali sangat miskin sekali. Ia berasal dari kasta yang terendah dan sangat miskin sekali. Dan tidak pernah dalam kehidupannya, bahkan mimpi, tidak akan pernah mendapatkan sedemikian banyak harta kekayaan. Dan bagi seorang orang umum, akan benar-benar sangat senang mengambil semua itu dan pulang ke rumah. Tetapi Upali sangat berbeda dengan orang lain.
ia memiliki pemikiran yang sangat tinggi sesungguhnya, dan apa yang ia pikirkan di dalam dirinya adalah ke-500 Sakya semuanya adalah raja penguasa. Penguasa mereka adalah orang-orang yang terbaik di Kapila Wastu, adalah raja dan juga banyak sekali pangeran-pangeran. Dan mereka telah melepaskan semua kekuasaan istana istri pertama dan juga untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga. Saya adalah orang yang kalau saya melekat pada barang-barang ini tidak tepat. Saya orang miskin. Kalau saya terikat dengan barang-barang ini, maka tidak benar. Maka ia duduk dengan kepala di tangan sambil berpikir, jika saya tidak dilahirkan dalam kasar yang begitu rendah, karena saya berasal dari kasar rendah, saya juga bisa meninggalkan kehidupan berumah tangga dan juga menjadi seorang arahat. Tapi saya lahir di kasta rendah, maka saya tidak ada kesempatan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga. Dan karena di masa lalu, orang kasta rendah tidak mempunyai kesempatan untuk praktekkan dharma. Dan ia menjadi sangat depresi dan stres karena hal itu. Ketika ia duduk dengan sedih hati, seperti itu, sama seperti yang kita katakan bahwa Sang Buddha melihat situasi makhluk hidup 3 kali setiap malam dan 3 kali setiap hari. Jadi 3 kali setiap malam, 3 kali setiap hari melihat situasi dari setiap makhluk hidup. Jadi 3 kali setiap hari melihat apa kondisi makhluk itu, dan 3 kali di malam hari bagaimana juga situasi kondisi makhluk hidup. Demikian juga para arahat juga mampu untuk melihat sukacita daripada makhluk hidup. Jadi kita sama seperti kita hanya bisa melihat teman kita itu baik atau buruk, sedih atau tidak. Kita tidak tahu apa yang di pikirannya. Jadi tapi arahat bisa tahu dalamnya. Jadi kita hanya melihat secara persepsi kita. Pada saat itu, Yang Mulia Sariputra mengetahui bahwa Upali sedang mengalami kesulitan dalam pikirannya. Jadi beliau pergi ke tempat Upali itu berkata, dan mengapa kamu duduk di sana khawatir dengan kepala di tanganmu? Dan Upali mengatakan, saya tidak berbuat apa-apa selain khawatir, karena Raja Badaka dan 500 orang Sakya telah melepaskan kekuasaan istana istri dan kekayaan luar biasa mereka tak terukur untuk menjadi biarawan. Jadi saya duduk di sini terikat pada hal-hal ini dan akan mengumpulkan karma buruk untuk menuju ke alam yang lebih rendah. Jika saya tidak dilahirkan di kasta yang begitu rendah, saya juga bisa meninggalkan kehidupan rumah tangga, menjadi rajin, dan mencapai arahat. Jadi saya tidak dapat melakukan apapun, kecuali bersedih dan khawatir. Dan Sariputra, apa jawaban Sariputra adalah, dalam Dharma Sang Buddha, kami tidak memikirkan kasta atau klan atau pendidikan rendah. Kita tidak memikirkan Anda dari kasta tinggi atau rendah. Bila mana Anda benar-benar ingin meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menerima penampisan penuh, ikutlah dengan saya untuk bertemu Sang Buddha. Dan Sang Buddha pasti akan mengizinkanmu dan mengizinkanmu meninggalkan kehidupan rumah tangga dan memberikan kamu sumpah atau silanya. Dan Upali merasa sangat senang sekali. Dan Upali hanya meninggalkan semua jubah dan permata yang diberikannya kepadanya dan ditinggalkan di sana. Dan ia pergi bersama Sariputra untuk menemui Sang Buddha. Setelah Sariputra membawa Upali untuk bertemu Sang Buddha, pertama-tama Sariputra bersujud di kaki Sang Buddha dan memohon kepada Sang Buddha, Upala ingin meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjadi seorang biksu, jadi tolong perhatikan beliau, ia dengan welas asih dan tabiskan ia.
ini adalah merupakan permohonan dari Sariputra. Dan Sang Buddha segera berkata, datanglah ke sini. Datanglah sini, latihlah perilaku suci. Jadi datanglah ke sini. Oke, untuk melatih perilaku suci, maksudnya di sini. Dan segera mengatakan demikian, Upali, rambut dan janggut Upali secara otomatis lenyap, dan ia menggunakan pakaian berumah tangga, dan secara otomatis ia mengenakan jubah sudah. Dan ketika ia melihat dirinya, ia sudah seperti seorang bisu yang telah ditabiskan selama 7 hari. Jadi pertama kali Anda harus pergi menjadi wiharawan, Anda tidak tahu bagaimana untuk mengenakan jubahnya. Jadi ia tidak seperti itu, ia selalu instan, otomatis. Jadi ia seperti seorang yang sudah meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk 7 hari. Jadi Upali telah meninggalkan kehidupan berumah tangga sebelum Raja Badraka dan juga orang-orang Sakya, karena Sariputra sudah membawanya ke dia, ke Buddha, dan tidak perlu ritual apapun lagi lah. Tetapi kemudian Raja Sakya dan 500 Sakya meninggalkan kehidupan pandangan dengan melewati beberapa ritual. Jadi di depan anggota sangga mereka meninggalkan kehidupan rumah tangga dan mereka pergi ke bersujud kepada Sang Buddha dan menawas Vinaya. Mereka harus bersujud kepada semua biksu-biksu senior. Jadi dan ketika Raja Badraka bersujud kepada para senior, ia ketika bersujud kepada Upali, pertama-tama ia mengenali kakinya. Ini adalah Upali, dan begitu ia melihat ke atas, oh iya ya adalah Upali, dan ketika iya adalah Upali, dan segera ia tidak bersujud lagi dan berdiri tegak, dan ia bertanya kepada Buddha, ia adalah Upali, ia adalah pelayanku, apakah aku harus benar-benar bersujud padanya? Dulunya dia adalah pelayanku. Dan juga berasal dari Kasta Sutra, dan beliau adalah raja, bukan? Buddha, raja dari Sakya. Dan Sang Buddha katakan, apa yang dikatakan oleh Sang Buddha adalah, ketika kita meninggalkan kehidupan berumah tangga adalah untuk menaklukkan kesombongan kita. Upali lebih dulu meninggalkan kehidupan berumah tangga daripadamu. Jadi kamu semua harus bersujud kepadanya. Segera kebanggaan ataupun kesombongan Badraka, karena Sang Buddha menordernya meninggalkan semua kebanggaan sebagai raja, dan beliau bersujud pada Upali. Dan ketika bersujud, dan katanya tanah berguncang dalam 6 cara. Jadi terdapat gempa bumi 7 kali. 7 kali ya, bukan 6 kali, sorry. Jadi dikatakan 7 cara bumi bergetar, itu artinya mungkin gempa bumi 7 kali, karena Raja Sakya bersujud pada seorang sutra dalam komunitas India pada saat itu adalah tidak mungkin sekali. Dan di dalam situasi seperti itu, dan karena situasi yang sangat penting seperti ini terjadi, sama seperti menyebabkan bumi gempa 7 kali. Dan pada saat itu 499 Sakya, orang Sakya juga bersujud padanya. Dan hanya satu orang tidak mau bersujud kepadanya. Siapa itu? Mungkin Anda bisa menebaknya kalau pikirkan, yaitu Devadatta. Jadi Devadatta juga pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga. Dan ia juga adalah Pangeran Sakya, bukan?
Dan Buddha melihat hal itu, tidak bersujud padanya, dan Buddha berkata kepadanya, kamu juga harus mematahkan kesombonganmu dan bersujud kepada Upali. Dan Buddha berkata, apa manfaatnya saya bersujud padanya? Apa salahnya? Tidak ada manfaatnya, saya tidak akan bersujud padanya. Dan khususnya dalam terjemahan Tibet, dikatakan bila mana saya tidak bersujud pada kakinya, bagaimana ia menyakiti kamu? Jadi bila mana bagaimana kalau saya tidak bersujud pada, bagaimana itu menyakiti kamu? Jadi saya tidak akan bersujud padanya. Jadi ini dikatakan ada pertama kali Devadatta memberontak melawan Sang Buddha. Jadi dulu memang ia selalu melawan Sang Buddha, tetapi setelah Sang Buddha mencapai kebuddhaan, setelah beliau pergi berlindung pada Sang Trirana, ini adalah kali pertama ia berontak kepada Sang Buddha. Dan pada saat itu para biku bertanya-tanya mengapa bumi bergetar dalam sedemikian banyak cara ketika Raja Badra bersujud kepada Upali. Jadi mereka bertanya apa alasan kepada Sang Buddha. Sang Buddha menceritakan bukan hanya 499 Sakya bersujud pada Upali pada pertama kali, banyak sekali banyak kejadian-kejadian masa lampau di kehidupan lampau, tapi saya tidak akan membahasnya di sini. Jadi secara ringkas, beliau berasal dari kasta yang paling rendah dan ia pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga, dan setelah ia meninggalkan kehidupan rumah tangga, ia menjalankan semua aturan Vinaya dengan sangat sempurna sekali dan tidak pernah melanggar satu sila pun. Jadi Sang Buddha berkata bahwa di antara semua muridnya, beliau adalah penegak Vinaya yang paling utama. Jadi demikian juga banyak biksu, bila mana ada pertanyaan tentang Vinaya, mereka akan datang kepada Upali. 대야 드리베다. 대야 뒤를 시외 나로래야. 로빈 칠라 가게게 사데게 자게 털래야 유르샤베 롱디시게 나세 롱찌를 트베게 나로래야. 드니지 소신 딩에 롭스지 Salah satu dari 4 agama yang diterjemahkan dalam bahasa Cina pada abad keempat oleh Fasya, yaitu bagian yang disebut khotbah numerik. Mungkin saya akan membacakannya di sini. Orang yang tinggal di alam para dewa, alam keinginan, dan tidak akan tinggal di antara para manusia adalah biksu yang disebut Gawampati. Orang yang dapat menyelesaikan semua keraguan dan perasaan yang tak terbatas adalah biksu bernama Sariputra. Yang paling terkemuka di antara mereka memiliki mata dewa yang dapat melihat semua alam di 10 penjuru adalah biksu yang disebut Maugalana. Orang yang mempraktikkan pertapaan 12 kualitas latihan adalah biksu yang disebut Mahakasyapa. Orang yang menghormati dan memegang aturan Vinaya yang tidak pernah melanggarnya sama sekali adalah biksu yang disebut Upali. Di antara murid-muridku yang terbesar yang mengetahui waktu dan mengetahui berbagai hal yang tidak terhalang apapun, yang tidak pernah melupakan apapun, yang memiliki pengetahuan paling luas, dan yang sabar dan mampu melayan adalah biksu bernama Ananda. Jadi seperti saya yang sebutkan beberapa hari yang lalu, 4 agama itu adalah merupakan sutra yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tetapi hal yang tidak beruntung adalah tidak semua agama ini ada dalam Tibetan. Jadi kita mengambil salah satu bagian daripada khotbah numerik, dan ia menceritakan tentang siswa-siswa Buddha seperti yang tadi kita sebutkan.
Dan di sini kita bisa melihat ia memberikan banyak poin atau kritik pada Ananda. Jadi, ada cerita lain tentang Upali yang saya ingin ceritakan kepada Anda. Jadi, suatu ketika terdapat seorang biksu yang jatuh sakit. Dan ketika mencari tabib, dan sang tabib berkata bahwa ia benar-benar harus diberikan alkohol. Jadi, obat yang dibutuhkan ada alkohol. Tetapi biksu itu, walaupun berpikir, walaupun saya harus mati, saya tidak akan melanggar sila dengan meminum alkohol. Ketika Upali mendengar situasi seperti ini, beliau pergi bertanya kepada Sang Buddha. Ada biksu yang sakit, bila mana tidak minum alkohol tidak akan bisa sembuh. Dan apa yang harus dilakukan? Maka Buddha mengatakan bila mana seorang biksu atau seorang pasien harus meminum alkohol sebagai obat, itu diperbolehkan. Jadi saya tidak perlu membicarakan detailnya, namun bagaimanapun, jadi Upali membawa alkoholnya sendiri dan memberikannya kepada biksu yang sakit tersebut, dan pada saat yang bersama juga mengajarkannya Dharma, dan sang biksu itu sembuh dari penyakitnya. Dan karena ajaran Dharma Upali, beliau mampu mencapai arahat. Dan ketika Sang Buddha mengetahui hal ini, beliau memuji Upali sangat tinggi sekali. Ia berkata, tidak hanya benar-benar menjunjung tinggi winaya, tetapi juga beliau adalah seseorang yang dapat memahami apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang dalam winaya. Dan ia benar-benar memahami poin di mana apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh tidak dilakukan dalam situasi-situasi tertentu. Jadi ia benar-benar dapat memahami variabel seperti ini. Demikian juga setelah Sang Buddha parinibbana, ketika Mahakasyapa dan lainnya mengadakan konsil yang pertama, terdapat kesulitan seputar tentang apakah Ananda akan dimasukkan sebagai penyusun sutra. Tetapi pada dasarnya tidak ada perselisihan bahwa Upali adalah penegak utama dari Dharma, dan bahwa beliau adalah orang yang paling tepat untuk melafalkan Vinaya. Jadi seperti yang diinginkan Sangha, Upali duduk di atas tata dan menjelaskan secara rinci tempat, waktu, individu, penyebab, dan sebagainya untuk setiap aturan dibuat oleh Sang Buddha. Selain daripada itu, beliau juga melafalkan semua poin yang terkait dengan winaya dari ingatannya. Jadi karena kebaikannya lah kita sekarang bisa memiliki sekeranjang winaya. Ketika kita berbicara tentang winaya, kita tidak perlu lagi menyebutkan seberapa penting winaya itu. Saya akan memberikan informasi untuk dapat tentang winaya, seberapa pentingnya winaya dulu. Jadi saya akan membacakan beberapa kutipan agar Anda mengetahui seberapa pentingnya winaya. Jadi menurut Samantapa Sadika, sebuah komentar winaya terkenal ditulis oleh guru besar Buddha Ghosa. Jadi ini adalah merupakan komentar tentang winaya. Apa yang disakatanya adalah keranjang winaya adalah kekuatan hidup dari Dharma sejati. Jika winaya tetap ada, maka Dharma juga tetap ada. Jadi ini tentunya adalah terjemahan kasarnya. Di dalam bahasa Tibet, terdapat cacatan utama mula sawarsti wada. Ini juga diterjemahkan dalam bahasa Mandri dari mula Sarwastivada, dari ritual ke 10001.
Yang mulia, tanya Upali, bagaimana kita bisa tahu apakah ada dharma sejati? Bagaimana kita bisa tahu apakah ia telah musnah? Ia akan ada hadir Jawa Sambuddha selama tindakan Vina dilakukan dengan tekun. Jika tindakan atau tindakan ritual Vina dilakukan dengan tekun, maka dharma sejati hadir. Jika tindakan atau tindakan ritual tidak dilakukan atau tidak dilakukan dengan tekun, maka dharma sejati telah musnah. Jadi orang-orang mempraktekkan ritual dari Vinaya. Bila mana ada orang yang melakukan praktek ritual Vinaya dengan tepat dan hati-hati, maka dharma masih tetap ada. Bila mana orang mempraktekannya atau tidak mengetahui secara detail ataupun tidak secara tepat, maka tidak akan ada dharma lagi atau dharma sudah lenyap. Jadi demikian yang dikatakan. Jadi kita akan istirahat setengah jam dulu. Jadi sebelum kita istirahat, saya akan memberikan transmisi. Ini adalah transmisi daripada kekuatan aspirasi untuk monetizing. ramjamza songwanga lazaro kyube songde jinyi chodunguru de bela thome wangdo chebunguru jeba rabse sayuen da dimbi seji le dimingbe bewa so tamna khasa suyaro de wangge le bi chedre sambe do demeso tamarle ti shawa melungla kholoje gen rubo mangala laso tangele pasin kaman sultama shai. Jadi kita akan istirahat 30 menit. Tadi itu adalah transmisi untuk doa untuk memikat oleh Jomi Pamrinpoche. Kita akan lanjut pembahasan kita. Saya telah membicarakan tentang Upali. Berikutnya saya akan membicarakan tentang Upali melafalkan Vinaya. Sebagaimana yang muncul di dalam komentar Agung 100.000 sebagai akun kedua. Jadi pada saat di konsili, para Arab berkata, siapa yang terpelajar dalam keranjang Vinaya, siapa yang dapat benar-benar menyusun dan membacanya, dan semua orang berkata, sesepuh Upali di antara 500 arah termuka dalam Vinaya itu adalah Upali, jadi kita harus memintanya. Jadi setiap orang mengatakan demikian. Segera setelah mereka mengatakan demikian, mereka segera mengundang Upali. Dan berkata kepadanya, silakan Upali bangkit dan duduklah di singgasana singa. Tolong beritahu kami di mana Sang Buddha membuat aturan pertama kali dalam Vinaya. Lalu Upali melakukan apa yang diminta, duduk di singgasana singa dan berkata, demikianlah yang telah saya dengar pada suatu waktu ketika Bhagawan berada di Vaisali karena insiden putra Kalandaka
Sudatta pertama kali melakukan perbuatan tidak suci, Parajika pertama terjadi. Kemudian beliau menyebutkan 250 pelanggaran, 7 Dharma, 8 Dharma, Bhiksuni Vinaya, khotbah numeris, sutra pertanyaan Upali, poin-poin disiplin yang lebih baik, Vibhanga dan penjelasan dengan baik. Jadi dengan jelas, dengan singkat, 80 bagian ini disebut keranjang Vinaya. Ini diambil dari cara dirangkul dalam Mula Savastivada tradisi. Ya, jadi ini adalah cara Mula Savastivada mengkelompokkan Vinaya dalam seksi bagian-bagian berbeda. Setelah tiga kerajaan disusun, para dewa, Maranaka, dan Dewi menghujani berbagai persembahan dan bunga beraroma harum. Mereka mempersembahkan payung kanji dan jubah surgawi dan membacakan syair. Dan syairnya kira-kira bermakna begini. Dari belas asih untuk orang-orang duniawi, Anda telah menyusun tiga keranjang. Yang Maha Tahu dengan 10 kekuatan Pali, Anda telah menyalakan pelita cahaya prasna. Inilah yang disampaikan di dalam komentar 100.000 yang katanya yang ditulis oleh Nagarjuna. Juga ada koleksi bahasa Cina, kisah para guru, pengajar dan guru. Ini mengutip bagian dari Mahasanggika Vinaya yang mengatakan setelah Parinibbana Sang Buddha di Guha Pipali, mereka melakukan konsili yang menyusun 3 keranjang. Dan pada saat itu Ananda membacakan sutra, Mahakasyapa membacakan Risala, artinya Risala adalah Abhidhamma, dan Upali membacakan Vinaya. Ini adalah menurut tradisi Star Viravada. Jadi ketika kita berkata Staviravada, ini adalah caranya. Dan setelah itu 1000 makhluk mulia menyusun kitab suci di luar gua. Dan kita melihat Mahasanggika, ada dua konsili, ada yang disusun di dalam gua, yaitu Gua Pipali. Jadi di sana Mahakasyapa dipimpin Mahakasyapa, dan di luar daripada itu juga ada di luar daripada gua itu juga ada 1000 arhat yang mengumpulkan ajaran Sang Buddha. Dan ini menurut tradisi Mahasanggika. Jadi bagaimanapun juga kedua ini adalah merupakan Vinaya dasar bagi 18 ajaran atau tradisi Buddha. Juga di dalam teks kisah para pengajar dan guru juga mengutip sutra cara terampil Sang Buddha dalam membalas kebaikan. Dan terdapat terjemahan dari sutra ini diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet untuk waktu yang sudah cukup lama. Tetapi kutipan yang ada di dalam teks Cina, kisah para pengajar dan guru, ini tampaknya tidak begitu lengkap di dalam terjemahan bahasa Tibet. Jadi saya mencoba melengkapinya di dalam sutra tersebut. Jadi saya ingin menunjukkan hal ini pada Anda. Itu tidak tepat. Jadi sebentar dulu. Jadi sutra cara terampil Sang Buddha dalam membalas kebajikan dalam bab Upali disebut dalam Tibetan dalam nama-nama yang berbeda.
Saya tidak tahu itu kesalahan siapa, penerjemahnya atau apa, tapi bagaimanapun juga, jadi seharusnya ini terjemahkan di dalam ayat Upali. Dan dikatakan, saya telah mendengar, ini adalah suatu tanya jawab. Ketika kita mendengarkan, demikianlah yang telah saya dengar, ketika kita mengatakan, demikianlah telah saya dengar, itu adalah ketika kita katakan menggunakan kata ini, berarti itu adalah setelah Buddha Parinibbana. Jadi penyusun Dharma, yang menyusun keranjang tiga Dharma, itulah yang mereka katakan. Ini adalah cara mengungkapnya. Demikianlah saya telah dengar. Dalam hal ini dikatakan Ananda sangat terampil dalam Dharma. Setelah Buddha mencapai pencerahan, sebelum Ananda menjadi atendennya, sudah banyak tahun. Jadi mungkin saja banyak dharma yang tidak didengarkan oleh Ananda. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan, bagaimana ia mengatakan demikian yang telah saya dengar. Jadi inilah adalah pertanyaannya. Jawabannya yang diberikan adalah, artinya adalah Ananda, jadi terdapat beberapa cara untuk menjelaskan. Salah satunya adalah para dewa yang menyampaikan kepada Ananda. Jadi ada dewa yang mengatakan kepada Ananda bahwa Buddha menjelaskan demikian-demikian. Itu adalah satu cara. Jadi yang lain adalah Ananda tahu ketika bagaimana memasuki batin relatif. Dan ketika saat itu Ananda akan mampu untuk mendengarnya. Yang penjelasan lain adalah Ananda mendengarkannya dari biksu yang lainnya. Ya, penjelasan yang lain adalah sebelum Ananda menerima menjadi attendant Sang Buddha, ia meminta Sang Buddha untuk menerima persyaratan-persyaratannya, dan diantaranya adalah yaitu tidak untuk meminta Sang Buddha untuk tidak memberikan jubah lamanya, tidak mengizinkannya untuk menerima undangan makan bersama Sang Buddha. Saya ingin Dharma, jadi saya akan melayani Buddha. Oleh karena itu, tujuan melayani Sang Buddha bukanlah untuk makan ada pakaian, jadi hanya melayani sebagai pelayan Sang Buddha. Demikian juga, anggota Sangha yang dapat melihat Sang Buddha di pagi dan sore hari setiap hari, beliau juga meminta hanya bertemu dengan Sang Buddha dengan cara bagaimana para Sangha bertemu dengan Sang Buddha, bukan dengan cara yang lain. Dan juga Buddha tolong mengajarkan saya semua dharma yang telah diajarkan dalam kurun 20 tahun yang lalu. Artinya adalah tolong ajarkan saya dharma yang sudah diajarkan dharma. Jadi dengan demikian berarti Sang Buddha sendiri mengajarkan dharma yang telah ia ajarkan sebelum Ananda masuk ke menjadi biksu. Jadi dengan demikian maka Ananda mampu mengatakan demikianlah yang telah saya dengar. Karena Buddha telah mengajarkan apapun yang telah beliau ajarkan sebelumnya. Jadi saya rasa ini adalah poin yang penting tentang hal ini. Jadi di dalam sutra, cara terampil Buddha memberi kebajikan itu bukan cara, saya rasa itu bukanlah cara yang komplit, terjemahan yang komplit, tapi demikianlah yang diterjemahkan. Namun bagaimanapun juga, apa yang telah saya uraikan pada dasarnya adalah dua cara yang berbeda dari konsili pertama yang dijelaskan dalam tulisan suci dari Sara. Yang umum adalah berdasarkan tradisi Vinaya, dan yang kedua adalah berdasarkan komentar 100.000. Secara umum masih ada banyak hal dalam konsili pertama dalam
kanon dan ada sedikit perbedaan di antara mereka. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, yang saya sebutkan atau ambil adalah yang lebih dikenal, yaitu terutama seperti Winaya 4 bagian dan komentar besar tentang 100.000 adalah yang lebih reliable atau yang dapat dipercaya. Dan itulah sebabnya saya ambil sebagai sumber utama. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan secara luas analisis para sendia kontemporer tentang konsili pertama dan bagaimana mereka menelitinya. Kalau kita melihat penjelasan para cendekia modern, ada tiga posisi. Yang pertama adalah tujuan daripada konsili. Yang kedua adalah tempat dan waktu dari konsili. Dan yang ketiga adalah siapa yang berpartisipasi dalam konsili tersebut. Inilah yang akan saya bicarakan hari ini. Dan yang pertama adalah tujuan daripada konsili ini. Terdapat tiga posisi yang berbeda tentang tujuan dari konsili pertama. Posisi yang pertama adalah setelah Sang Buddha parinibbana, beberapa orang, ada orang yang senang atasnya, dan karenanya maka siapa mengumpulkan semua instruksi-instruksi Sang Buddha untuk membuatkannya tetap ajaran Sang Buddha itu tetap ada. Jadi itu adalah penjelasan pertama. Orang utama yang mengajarkan hari ini adalah cendekiawan Jepang bernama Umada Gyoke. Apa yang ia katakan adalah, Bang, bila mana kita melihatnya, hipotesa apa yang terjadi adalah ketika Sang Buddha siap-siap untuk masuk ke parinibbana, maka siapa dan 500 biksu sedang melakukan perjalanan dari Aryapava ke Kusinagara. Dan di dalam perjalanan itu, mereka bertemu dengan seorang non-Buddhis yang membawa bunga. Dan terdapat cendekiawan Prancis, Etienne Lamotte. Apa yang dikatakan Etienne Lamotte katakan adalah mereka bertemu dengan non-Buddhis dari sekte Ajivika. Bagaimanapun juga non-Buddhis, dan di antara non-Buddhis ia adalah seorang Jain. Dan baru dari itulah mereka mengetahui Sang Buddha memasuki parinibbana. Parinibbana sudah 7 hari. Dan pada saat mereka mendengar bahwa Sang Buddha sudah parinibbana, para sangha yang telah bebas dari keinginan tidak begitu khawatir, mereka merenungkan ketidakkekalan. Namun mereka yang belum bebas dari keinginan merasa sedih dan menangis. Dan siapa untuk menghibur mereka berkata bahwa semua paduan unsur adalah tidak kekal dan akhirnya yang berkumpul akan berpisah, dan ia menghibur semua dengan demikian. Dan pada saat itu seorang biksu yang telah meninggalkan kehidupan berumah tangga pada usia agak tua. Jadi ia menjadi biksu pada usia agak tua. Dan cendekiawan Prancis Lamotte menjelaskan bahwa biksu tersebut bernama Upananda. Dan bagaimanapun juga, ya, biksu ini berkata kepada semua orang biksu yang berkumpul di sana saat itu, ketika Sang Buddha masih hidup, disiplin Vinaya terlalu ketat dan kita tidak memiliki kebebasan apapun untuk melakukan apapun. Dan mulai hari ini kita bisa melakukan apa pun yang kita suka. Jadi Buddha masuk ke parinibbana itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Ketika maka siapa melihat hal ini, beliau berkata, hanya tidak lebih dari 7 hari sejak Sang Buddha wafat. Tetapi seseorang biksu yang bodoh mengatakan hal-hal yang menyesatkan seperti ini. Jika berlanjut seperti ini untuk waktu yang lama, maka akan semakin banyak kejadian yang melanggar dharma. Dan setelah memikirkan banyak hal,
Jadi semua murid-murid itu harus berkumpul dan mengumpulkan semua dharma yang terajarkan dan memutuskan, mengumpulkannya, menyusunnya, dan dengan demikian, bila mana hal itu tidak dilakukan, maka orang-orang di masa yang akan datang tidak akan bisa dapat mengajarkan dharma dengan tepat lagi. Dan mungkin di orang lain, di masa yang akan datang mengajarkan dharma dengan cara yang mengkorupsi dharma itu. Jadi, menurut cendekiawan Jepang, setelah Sang Buddha parinibbana, biksu seperti Upananda berpikir bahwa parinibbana Buddha adalah hal yang baik, dan karena itu maka siapa memutuskan untuk mengumpulkan semua ajaran Sang Buddha agar agama Buddha dan aturan Vinaya tetap stabil. Dan posisi yang kedua, jika dibiarkan apa adanya, Dharma Buddha akan menghilang seperti pelangi. Dan di masa yang akan datang, akan semakin banyak penipu atau pembohong yang mengatakan, Sang Buddha mengatakan ini, Sang Buddha mengajarkan itu. Dan oleh sebab itu, maka kita perlu untuk mengumpulkan semua ajaran Sang Buddha dan mendirikan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha yang sesungguhnya. Dan orang yang mengatakan ini adalah cendekiawan Jepang, Hirakawa Akira. Apa yang ia katakan adalah setelah Sang Buddha parinibbana, maka siapa menyadari bahwa jika mereka meninggalkan dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha tanpa melakukan apapun, maka ia akan lenyap, menghilang seperti pelangi. Beberapa cendekiawan mengatakan bahwa tujuan dari konsili tersebut adalah agar ajaran Sang Buddha yang sejati tidak dirusak oleh penjelasan dibuat-buat atau penjelasan yang palsu. Jadi untuk alasan ini mereka mengadakan konsili itu. Jadi ini beberapa cendekiawan mengatakan demikian. Dan posisi ketiga adalah beberapa orang berbicara tentang akhirnya kita bebas dari guru mereka yang tidak peduli lagi. Dan karena masyarakat mendengarkan hal ini, makanya Mahakasyapa memutuskan untuk mengadakan konsili, dan ini disampaikan oleh cendekiawan India S.R. Goyal. Dan dalam pemikirannya terdapat seorang biksu yang bernama Upananda yang berusaha menghibur para biksu yang berduka atas parinibbana Sang Buddha. Dan apa yang ia katakan adalah bahwa sang guru itu tidak mempunyai tidak pernah peduli pada kita, tidak punya welas asih kepada kita. Jadi sekarang kita sudah bebas dari kita. Ya, ia selalu menyuruh kita mengatakan ini, melakukan itu, tidak boleh melakukan itu, dan sebagainya. Banyak sekali mengatakan hal demikian, dan Mahakasyapa ketika mendengarkan hal ini, tercengang mendengar kata-kata yang tidak sopan ini. Dan oleh sebab itu, maka ia berpikir harus menyusun ajaran Sang Buddha untuk melindungi kemurnian Dharma sejati. Kalau tidak, orang-orang bisa melakukan hal-hal seperti ini. Dan itulah sebabnya melakukan konsili. Jadi awalnya Kasyapa tidak memikirkan hal demikian. Jadi ketika seorang biksu Upananda mengatakan hal demikian itu, maka ia berpikir bahwa tak ada jalan lain kecuali harus mengadakan konsili. Jadi ia mempunyai perasaan bahwa tidak ada pilihan lain lagi, harus mengadakan konsili. Dan pertanyaan kedua adalah konsili dan waktu daripada konsili tersebut. Terdapat juga posisi berbeda-beda, dan posisi yang pertama dari ini adalah cendekiawan Jepang Umaga Gyoke.
Cara ia menjelaskan itu adalah agak aneh. Apa yang dia kerjakan? Pertama, Sang Buddha Parinibbana, kemudian Sariputta Moggallana juga masuk ke Parinibbana, dan kemudian Mahakasya pergi ke tempat Parinibbana Sang Buddha dan mengkremasi jenazah. Dan setelah itu beliau menyarankan kepada Sangha agar mereka pergi ke Raja Griha untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha. Ketika ia mensiarankan demikian, semua orang di Sangha setuju. Dan mereka pergi ke Rajgir atau Raja Griha. Dan cendekiawan Inggris, A.K. Warder, apa yang ia katakan adalah alasan mengapa mereka melakukan konsili di Raja Griha adalah, idenya adalah, apa yang disampaikan oleh Warder adalah alasan diadakan di Raja Griha adalah karena Raja Griha adalah merupakan kota yang sangat besar sekali. Dan karena ini adalah kota yang sangat besar sekali, karena ini konsili, jadi mereka banyak sekali orang yang berkumpul untuk konsili ini, dan untuk banyak orang berkumpul untuk waktu yang cukup lama, maka akan sangat mudah jika dilakukan di dekat kota besar. Jadi ini adalah yang disampaikan oleh kawan dan juga cendekiawan lain juga mengatakan demikian. Namun bagaimanapun juga cendekiawan Jepang Gyoke, Umara Joke mengatakan, Mahakasyapa menyarankan kepada Sangha untuk melakukan konsili pertama, mengumpulkan ajaran itu di Raja Griha, dan itulah terjadi. Dan pada saat itu Raja Magadha adalah Ajatasatru. Pertama, ia bukanlah seorang Buddhis, ia membunuh ayahnya, dan kemudian akhirnya ia merasa menyesal dan menjadi seorang Buddhis. Dan akhirnya ia mensponsori mereka. Jadi di luar kota Raja Griha terdapat gunung Waibhara, dan di sana terdapat gua 7 daun atau Saptaparna. Dan mereka membangun sebuah biara di gua itu, dan ini adalah mereka membuat tempat bagi para sangha untuk berkumpul. Dan waktu dimulai, mereka melakukannya pada musim panas pada hari kedua di bulan kedua. Jadi itu kira-kira adalah Jun 13, tanggal 13. Ini adalah menurut Jepang Gyoke. Dan posisi kedua tentang waktu dan tempat konsili adalah menurut S.R. Goyal. Posisinya adalah posisi Goyal adalah, dan juga seorang cendekiawan Ende. Jadi terdapat 4 tahapan setelah Sang Buddha Parinibbana. Samkiti antara pelafaran kelompok adalah tahap keempat dari pengembangan ajaran Buddha. Jadi ini menunjukkan 4 tahapan, 4 tingkatan tentang bagaimana ajaran Buddha berkumpul di kompilasi. Jadi menurut catatan dalam literatur Pali, konsili pertama diadakan di Raja Griha di bawah dukungan Raja Ajatasatru selama retreat musim hujan. Ini adalah 3 bulan setelah Parinibbana. Ini karena Sang Buddha wafat pada bulan kedua, dan retreat musim hujan mulai pada bulan keempat, dan pelafaran dimulai pada bulan kelima. Dan untuk alasan ini, konsili terjadi 3 bulan setelah Sang Buddha Parinibbana.
Dan di bagian ke-11 Kantaka Vinaya Theravada juga dalam sejarah dunia dan sejarah besar ini juga mencatat tentang konsili pertama juga termasuk dalam catatan ziarah Cina seperti Fa Xuan, Tang Xuanzang, I Ching dan semua dan beberapa penjara daripada Cina mencatat di dalam catatan perjalanan mereka tentang konsili ini. Jadi saya rasa ini adalah catatan yang lebih dapat dipercaya tentang konsili yang pertama. Dan catatan ketiga adalah orang Prancis dari Lamot, dan Lamot mengatakan bahwa setelah Mahakasyapa dan Sangha mendiskusikannya, mereka semua pergi berkumpul di Raja Kriha, ibu kota Magadha, dari Raja Ajasatra itu untuk mengadakan konsili untuk mengumpulkan Dharma dan Vinaya. Pertama, mereka memutuskan dulu dan kemudian mereka tiba di Raja Kriha. Ketika mereka tiba di sana, mereka melakukan persiapan di bulan pertama musim panas. Baru pada musim panas kedua, mereka mengadakan konsili. Ini adalah merupakan lokasi dan waktu konsili. Lalu berikutnya adalah para peserta dalam konsili. Terdapat lagi 3 posisi mengenai hal ini. Cendekiawan Jepang Gyoke mengatakan ada 500 arahat termasuk Mahakasyapa. 500 arahat dipimpin oleh Mahakasyapa. Cendekiawan Prancis Lamot mengatakan ada Mahakasyapa dan 499 biksu dan ditambahkan Ananda lagi. Jadi kira-kira ada 501 biksu. Ini menurut Lamot. Kemudian cendekiawan India Goya mengatakan catatan normal pada saat itu di antara biksu-biksu yang dipilih, mereka memilih 500 biksu dari kumpulan Sangha yang besar. Mereka memilih 500 orang yang bergabung di dalam konsili. Jadi ini adalah menurut salah satu akun yang sangat terkenal. Pada awalnya, Ananda tidak termasuk. Tetapi beberapa biksu menyarankan bahwa meskipun Ananda belum seorang ahad, beliau telah banyak mendengarkan Dharma dari Sang Buddha dan memiliki kepastian yang besar dalam Dharma dan Vinaya. Jadi dengan demikian beliau sudah harus dimasukkan ke dalam konsili, dan untuk alasan itulah pada akhirnya Mahakasyapa menerima bahwa beliau diizinkan dimasukkan dan Ananda dimasukkan di antara para peserta dalam konsili tersebut. Jadi menurut penjelasan lain, sebelum Ananda mengikuti pelafalan, beliau telah mencapai tingkat arahat. Tetapi beberapa sutra menceritakan setelah Ananda mengalami membacakan sutra, ia mengalami beberapa kesulitan. Namun dalam sejarah benua, sejarah besar, Samantapa Sadika, Buddhaghosa, komentar yang sangat terkenal di dalam Vinaya, dan juga teks tentang Mahavamsa, dan ini tidak memasukkan catatan tentang tudingan atau tuduhan apapun kepada Ananda. Jadi ini tidak pasti apakah Ananda benar-benar dituding untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi ia meragukan hal itu.
Jadi hari ini adalah sampai di sini saya rasa. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, besok libur dan lusa adalah merupakan hari ke-14 pengajaran kita. Dan saya mungkin akan dapat merampungannya. Dan setelah itu, beberapa hari kita akan libur. Artinya adalah tidak ada pengajaran. Dan kemudian pada tanggal 11, kita akan mengadakan Puja Sakyamuni. Jadi ini adalah schedule-nya. Terima kasih.